ba'su. Wa yauma na'masu la ing dalem wadhkur ain utur Rasulullah Muhammad. Yauma na'masu ing dalem dinane dibangkitno fi kulli umatin dalam saben-saben umat. Dibangkitnane dalam saben umat mau nak syahidan ing seorang saksi di situ. Alaihim ing atase ngono umat. Sing saksi mau min anfusi yang awak dhewe ngono umat. Jadi kata Allah, ingatlah pada hari kiamat nanti ya. Ketika kami bangkitkan pada hari ya, setiap umat itu ada seorang saksi yang saksi diambil dari atas dari mereka sendiri ya, dari mereka. Jadi wajibna lan nekano sapa ingsun kata Allah. Wa sing matur syahid nggih ya. Wa tamasyadu syahid nabiyuhum kun nabine mengkono umat iku mau. Jadi yang diangkat oleh Allah di situ adalah yang nabine umat. Wajibna lan nekano sapa ingsun bika lan sira Muhammad. Ya Muhammad wa Muhammad syahidan ing saksi. Dengan Allah dan kami datangkan engkau Muhammad juga ya nanti akan menjadi saksi atas mereka di situ. Ya. Syaitan jadi ala haula ing ate ngono kaumika. Wa nazzalna lan nurunnaken sapa ingsun alaika ing ate sira Muhammad alkitab ing kitab maksud Al-Qur'an di sini. Di mana kitab Quran itu saya turunkan kepadamu ya, tujuannya adalah tibyanan. Ya, adalah sebagai penjelasan di situ. Bayan penjelasan likulli syai'in manis sama-sama cuci. Ya tajukan butuh ilahi mengkulu syai' so'an nasum nung min amri syariah sangking perkara syariat ya, jodoh jangan salah. Dan Quran itu juga sendiri sebagai tibyanan likulli syai' wa hudan juga sebagai petunjuk di situ ya, dan menjaga segala sesuatu juga sebagai petunjuk minal dhalalah, petunjuk dari kesesatan di situ. Wa rahmatan dan sebagai rahmat ya, wa busyra lan sebagai kabar gembira ya, bil jannati kelawan swarga. Busyra ini kepada siapa? Lil muslimin, kepada orang-orang Islam di situ. Ai muwahhidin, ada orang yang mentauhidkan Allah di situ. Dan ayat ini Allah menyuturkan ya, menghitabi kepada kanjeng Nabi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di itu ya dengan ucapan yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula. Bangga di situ ya, karena setiap umat itu akan ada saksi-saksi bahwa apakah sudah disampaikan ya risalahnya itu ya, perintahnya Allah di situ ya. Kalau kenapa mereka ini ya mati dalam kondisi kok masih kufur, apakah sudah disampaikan apa belum di situ ya. Juga kepada Nabi nanti akan menjadi saksi kepada orang-orang yang masih mengkufuri Allah di situ. Ya, ada umat kanjeng Nabi. Ya. Jadi Allah menuturkan di situ ya bagaimana tingkahnya hari dan apa istilah apa? Pekewuh. Pekewuh apa bahasa Indonesia? Jadi apa semua kesibukan kebingungannya orang pada waktu itu ya. Ya.
Itu bagaimana dalam kondisi ya orang yang sudah dibangkit dan kondisi mereka sedang kaget ya terbangun dari tidur panjangnya yaitu matiin ya panjangnya terus dibangkitkan lagi dalam kondisi yang berbeda pada waktu ya sebelum dia ya mati ini kok beda kok nggak koyo dhisik kayak itu pada waktu dalam kehidupan dunia di ini kaget dalam kondisi ini Allah mendatangkan setiap mereka ini saksi-saksi atau nabi-nabinya yang sebagai saksi ya kenapa mereka ini ya sebagai untuk meyakinkan kenapa mereka ini tetap mesti dalam kondisi kufur ya. Makanya pada waktu Gusti Allah dawuh dengan fakai fa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula syahidan ya surat An-Nisa itu ya. Maka di situ para rasul akan mengatakan hasbuka sudah cukup sudah saya sampaikan semuanya ya, sudah saya sampaikan semuanya. Ya Rasulullah mengatakan sudah hasbuka sudah cukup semua sudah saya sampaikan di situ ya. Itu kan Kanjeng Nabi yang menyampaikan hasbuka ini dalam kondisi terus ya fa'ainau tadrifan jadi menetes air mata Rasulullah ya Allah melihat ya bagaimana ya mereka ini mau tidak mau karena sudah waktunya yaumul hisab yang tidak bisa tidak dia harus ya, dihisab oleh amal yang dia lakukan di dunia mau. Maka pada waktu Allah menaikkan wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai' di sini. Ya. Bahwa Quran yang sudah diturunkan Allah pada Kanjeng Nabi itu sudah memenuhi semua kebutuhan manusia itu ada di Al-Quran itu. Ya. Ya, apa yang menerangkan mana yang halal, mana yang haram, mana yang harus dijauhi, mana harus dilakukan di situ. Ya. Semuanya ya apa yang di dalam Al-Qur'an itu adalah amu wa asmal di situ ya. Ya karena Al-Qur'an itu istamal ala kulli ilmin nafi'in min khairin ma sabaq dan karena Al-Qur'an ini memuat setiap ilmu-ilmu yang bermanfaat ya. Dari habarnya orang-orang yang sudah terdahulu. Jadi ada cerita-cerita orang yang terdahulu itu juga sebenarnya tujuan sebagai percontohan jangan sampai kamu niru seperti ini gitu maksudnya gitu ya. Dan ilmu wa ilmi ma sayati dan ini menerangkan tentang ilmunya sesuatu yang belum datang di situ. Ya. Maka sampai sekarang pun ini ya sesuatu yang sangat dibutuhkan manusia sekarang ini ya ternyata sangat membutuhkan ya penjelasan apa yang dalam Al-Qur'an di situ. Makanya sampai ada yang diterangkan dia bagaimana Allah menerangkan adanya gunung yang berwarna bermacam-macam itu ternyata kan diketemukan di situ ya. Gunung yang berwarna itu ada di Cina di situ ya. Ya, karena adanya sungai yang ada di bawah laut yang airnya tidak terkontaminasi dengan air laut tidak asin tapi airnya air tawar di situ. Nah ini juga ada di situ. Kok bisa seperti itu? Ini kan juga butuh penjelasan. Ya. Ada misalnya teknologi bagaimana sistem pencampuran logam di situ bisa dilihat dari Al-Quran yang menerangkan tentang surat Kahfi, menerangkan tentang
bagaimana Iskandar Zulkarnain itu ya membuat batasan antara Ya'juj Ma'juj dengan kaum yang ada pada waktu itu. Ini kan termasuk ya zaman Iskandar Zulkarnain itu sudah ada sistem pengecoran. Begini ya, ini kan perlu bagaimana ternyata besi-besi itu bisa dicor kan ya. Ya ilmu-ilmu yang akan datang itu sampai pada bagaimana bahwa orang yang ingin kita belajar surat Ar-Rahman di situ ya. Kalau suatu itu dikasih tahu dengan ya bisultan, arti dengan ilmu pengetahuan di situ ya. Di samping itu Quran ini kata Allah hudan lil qulub, sebagai petunjuknya hati-hati sumpek ruwet ya Quran itu. Maca Quran dia. Wa rahmatan wa busyra lil muslimin ya. Makanya kata-kata wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai' ai bi sunnah, disebut dengan sunnah. Ya. Makanya tujuan Allah mengatakan wa nazzalna 'alaikal kitab dengan ucapan wajib nabi ka syahidan ala hula, itu maksudnya adalah Allah ya mengetahui ini ya innalladzi farada 'alaika ya tablighul kitab alladzi anzalu 'alaika, bahwa Allah tahu di situ apa yang diwajibkan kepada kamu ya dalam menyampaikan kitab itu ya. Dan itu akan ditanyakan tentang hal itu, meskipun Allah sudah tahu tapi akan dipertanyakan di situ nanti di yaumul kiamat. Ya, maka dalam Al-Qur'an itu wa nas'alannal ladzina ursila ilaihim ya wa lanas'alannal mursalin di situ. Ya. Allah akan menanyakan, sungguh-sungguh akan menanya kepada orang-orang yang sudah Allah, nabi-nabi yang sudah diutus kepada kaumnya itu, dan juga ya pada para utusan di situ, setiap utusan ya. Hanya kata Allah ya bahwa rabbika nas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malun, dan Allah ya sesungguhnya Tuhan kamu ini juga akan sungguh-sungguh akan menanyakan kepada kamu sekalian di sini ya atas apa yang kamu lakukan, itu akan ditanyakan oleh Allah. Itu peringatan bahwa kehidupan kita di dunia ini yang sebentar ini, mau tidak mau, ini adalah penentu. Percaya tidak percaya, itu penentu dari kehidupan kita yang akan datang. Jadi hidup kita di dunia pada intinya adalah sebagai menabung amal. Dan kita akan mengambil ya hasil tabungan kita nanti di akhirat. Apakah tabungan kita tabungan yang baik atau tabungan kita adalah tabungan yang jelek? Yang kita yang kan ya merasakan lagi diri kita sendiri situ. Kita nabung apa di situ? Ya. Kata Allah, yauma yajma'ullahu rasula fayaqulu madza ajitum. Ya. Qalu la ilma lana innaka anta alamul ghuyub. Ya, pada waktu di mana pada hari dia Allah mengumpulkan para rasul, di situ Allah ya bertanya pada setiap rasul, madza ajitum, apa yang sudah kamu sampaikan di situ? Para rasul mengatakan la ilma lana innaka anta alamul ghuyub. Tidak ada kami ini tidak mengetahui apa ya, tidak punya ilmu tentang hal itu. Ya. Karena engkaulah yang mengetahui alamul ghuyub di situ. Maka Allah ya Daud namanya innalladzi faradal qur'ana radduka ila ma'atid ya. Jadi innalladzi aujaba 'alaika tablighal qur'an, sendiri orang yang sudah diterapkan ya terhadapmu untuk menyampaikan Al-Qur'an
la raduka ilaik, la raduka maka akan dikembalikan mereka ya siapa kamu kepada itu ya. Nanti di mana wa mu'ituka atau tempat kembalimu itu ada yaumul kiamat itu. Wa za'iluka kan kamu akan ditanya tentang ada ima faradu alaika, dan kamu katanya apa yang sudah kamu lakukan tentang kewajiban-kewajiban yang sudah ya disampaikan kepada kamu mau. Ini ya. Ini adalah peringatan-peringatan yang ya Allah kepada ya kita semua ini ya, apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Apakah kita terlena dalam kehidupan dunia ya dengan kenikmatan dunia sampai kita melupakan tujuan utama ya hidup kita di dunia ini ya, yang bahagianya untuk mencari bekal, tapi karena kita terlena dalam kehidupan dia sehingga kita lupa kalau ya kita ini untuk mencari bekal di situ. Ya. Maka kemarin itu ada orang Kuwait itu ya Allah ya, wong sugih ya sugih kaya sekali. Ya, saking kaya ambene itu emas terbuat dari emas. Ya Allah, orang Kuwait itu ya, terkaya di Kuwait itu ya. Di negeri YouTube itu ya Allah ya. Ambene emas. Jadi uang-uang apa koin emas itu tumpuan itu sangat ya Allah. Sing batangan-batangan ku dekek ditumpuk tumpukan dhukur. Terus ngono iku dienggo apa? Ditumpuk tok niki Allah niki ya. Padahal dalam satu sisi banyak orang-orang yang sangat membutuhkan ini ya. Ini karena kita ketika apa orang dimudahkan di dalam kenikmatan ini juga sangat berbahaya ya. Hisabe ku abot. Kalau kita tidak pandai-pandai di dalam ya menasarufkan ya kenikmatan yang sudah diberikan Allah kepada kita ini. Ya terus disimpen tok ngene ku to. Ya. Amben ae entuk emas. Rasane piye amben entuk emas. Padahal sampeyan wis kare ya karpet langsung dilosor. Wene wis ya. Dan dia teko amben teko emas waduh. Ya turun kasure pisan itu piye to ya. Ya Allah gitu ya. Saking sugihne ya Allah dia. Padahal hidup di dunia hanya sebentar seperti itu terus ya piye ya. Nah, ini yang harus kita ya ingatkan ya, kita ingatkan pada diri kita sendiri ya. Jangan sampai kita ini terlena dalam kehidupan kita di dunia di situ ya. Maka Rasulullah ya saya menghadir kamu bukan karena khawatir karena supaya kamu ini menjadi orang fakir, tidak. Tapi saya khawatir kalau kamu menjadi orang kaya. Kanjeng Nabi ku sing mengkhawatirkan umatnya itu ya, khawatir kalau umatnya jadi orang kaya. Kenapa? Karena dengan kekayaan itu banyak orang terlena di situ. Dengan kekayaan itu orang akan saling berebut, saling bunuh-membunuh karena kekayaan harta benda ini. Nah ya. Jadi kalau sampai ini di dalamnya apa anjuran Islam yang apa di dalam Al-Qur'an dijalankan di situ. Ya, di mana kesenjangan orang fakir dengan orang kaya ini benar-benar dijaga. Ini tidak ada namanya orang ya sing sampai mencuri karena kelaparan, mencuri ya. Nah, ini tidak ada. Kenapa? Karena orang kaya sudah menyantuni mereka ini. Ya. Karena mereka tahu ada orang yang ya melaku kudanan dengan wenannya numpak motor buanter wush gitu ya. Bahkan sampai terus airnya muncrat kena wong sing mlaku ini
kadang-kadang ini Allah tidak mau ya, apalagi dalam kondisi ini banyak orang yang sudah ya egoismenya terlalu tinggi di situ ya. Ya Allah, egonya tidak mau kalah, tidak mau dikalahkan di itu, kepingin jalur menang di situ ya. Baik, ini kita diperingatkan dalam Al-Quran ayat ini. Baik. Wa yauma utai lafat yauma al-wawu ini wawu harfu istinaf. Yauma ada yaum dzaraf zaman. Ya muta'alliqun bi fi'il mahdhuf takdiru uzkur di situ. Nab'atsu fi'lun mudhari'un fa'ilun dhamirun mustatir ya. Takdiru huwa. Wa jumlah ya nab'atsu adalah mudhafun ilaih ya min yauma. Yauma itu dzaraf. Fi kullin fi harfu jarin kullin ada majrurun bi fi. Kulun adalah mudhaf. Ummatin mudhafun ilaih. Al jarum wal majrur min fi kulli ummatin adalah muta'alliqun bi nab'atsu. Ya. Syahidan ala maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbi fatatun dharatun fi akhirih. Ya. Ini ismul mufrad. Alaihim ala harfu jarin al ha'i majrurun bi ala al mimi tadullu li jam'i. Al jar wal majrur alaihim muta'alliqun bi syahidan. Min anfusihim min harfu jarin anfusihim adalah majrurun bi min. Anfus mudhaf al ha'i mudhafun ilaih mimi tadullu li jam'i. Al jar wal majrur min anfusihim muta'alliqun bi mahdhuf ya yang tadi sifat li syahidan ya. Yang syahidan alaihim sing ya sing mustaqiran min anfusihim. Wajibna lafan wajibna paune wa ataf. Jina adalah huruf mad apa fi'lul madin ya. Wa fa'lu adalah dhamir muttasil na ya. Bika ba harfu jarin kafe adalah majrur bil ba. Al jar wal majrur bika muta'alliq ya muta'alliqun bi jina. Syahidan adalah mansubun bil hal ya mansubun karena hal. Walan mutanasbi fatatun daratun fi akhirih. Karena jangan mendatangkan kamu ya, karena ya jangan mendatangkan kepada kamu ini sebagai syahidan hadap jadi saksi. Nanti gitu ya. Hal ala haula ala harfu jarin ya haula majrurun bi ala al ha'i di hal yang dilawat haula ha iku ditambah ula ya itu ismu isyarah fi mahali jarin bi ala ya. Al jaru majrur haula muta'alliqun bi syahidan. Wa nazalna lawan nazalna. Wawu ini wawu ataf. Nazalna ala fi'lun madhi. Fa'ilu adalah dhamir muttasilna. Ya. Alaika ala harfu jarin kafe ala majrurun bil ala. Al jaru majrur alaika muta'alliqun bi nazalna. Alkitab di sini adalah mansub alal ya mansubun ya maf'ulun bih mansubun wa alamatun nafsi fatatun daratun fi akhirih. Tibyanan lafaz tibyanan ini halun mansub ya sebagai hal ya. Walamatun nasbi fatatun daratun fi akhiri. Likullin alif lame wa haru jarin. Kullin ala majrurun bil lam. Al jaru wa juru likullin ya. Kullin ini mudhaf. Syai'in al mudhafun ilaih. Jadi jar majrurnya likulli syai'in
iki muta'alluq ya, ta'alluq kepada lafaz tibyanan. Wautan waune wau ataf ya. Ataf ala tibyanan ya. Sing mansub ya. Maka di sini hutan juga mansub di situ ya. Wa rahmatan lafaz rahmah. Waune wa ataf rahmatan ya matuf kepada lafaz sebelumnya juga. Ya, kepada hutan di ini ya. Wa busyra juga waune wa ataf ya. Ya. Lil muslimin lafaz lam. Lamnya adalah harfu ya, jarin. Lil muslimin adalah majrurun bil lam. Wa alamatul jarri bil ya. Li'annahu jamak mudzakar salim. Ya. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Inna Allah sungguh Allah iku ya'muru wis perintah sapa Gusti Allah. Diperintah ya, diperintah kepada kamu di sini ya. Untuk apa Allah memerintahkan bil adli supaya kita ini berbuat adil. Ya. At-tauhid ya, at-tauhid ingma mengesahkan wal insaf. Ya, awil insaf. Jadi ya, ada insaf artinya buat tengah-tengah di situ. Ya. Wal ihsan dan kita diminta untuk berbuat kebajikan. Ya. Makanya kita di dalam hidup ini ya gitu loh. Ya. Rasulullah itu orang-orang yang kafir itu ditarik supaya menjadi orang mukmin. Bukan sebaliknya saiki wong mukmin dikafir-kafirno gitu ya. Ya balik karo zaman Kanjeng Nabi wong kafir diimanno, lho saiki wong wis sudah iman dikafir-kafirno itu ya Allah ini ya. Ini bahaya nih ini ya aliran-aliran takfiri ya yang dibawa oleh Khawarij ini ya. Jadi kita diminta untuk berbuat adil. Beradil kepada siapa? Ya kepada semua makhluk gitu. Ya. Dan kita diminta untuk berbuat baik juga kepada semua makhluk di situ. Tanpa terkecuali. Ya. Entah itu orang ya mukmin atau kafir. Ya, selama dia tidak memerangi kita, ya kita harus tetap berbuat baik di situ. Ya, masalah dia ndak iman itu kan urusan dia dengan Allah di situ. Ya. Ya pokoknya kita sudah menyampaikan kebenaran di situ, ya sudah. Ya. Wong dia ini orang itu enggak iman itu ya juga pada satu sisinya ya karena ya bukan keluar dari dirinya sendiri ya tidak, kalau kita lihat itu ya tidak lepas dari ya qadai Gusti Allah di situ ya. Ya, kan enggak ada orang ya kepingin niat ingsun dadi wong elek kan enggak ono. Kepingin mesti wong niat jadi menjadi orang baik. Kok ternyata enggak bisa jadi baik. Ya karena kalau qadai Gusti Allah di situ. Ya. Jadi penentunya itu Gusti Allah di situ. Maka kita diminta untuk berbuat kepada semua makhluk di situ. Ya, termasuk dengan adail faraid, mendatangkan kewajiban-kewajiban. Wa anta budallah lan kamu ento nyembah sapa sira Allah Gusti Allah kana kaya sira iku tarahu kaya ngene ningali sapa sira ing Gusti Allah. Kama fil hadis ini antara yang maksud ini yang dimaksud ihsan di situ.
Ya. Jadi ihsan itu adalah kalau kita ya beribadah Allah kepada Allah ini sepertinya kita sedang menghadap Allah. Itulah ini. Supaya apa? Artinya pada waktu ibadah itu supaya nggak ngelamun gitu ya. Ya nggak ngelamun. Kita merasa sedang audiensi dengan Allah di situ. Ya. Nah, tapi kebanyakan akhirnya orang itu enggak seperti itu kan gitu ya. 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 Melakukan sholat dan contohnya itu tidak merasa sedang audiensi dengan Allah, tapi melaksanakan kewajiban yang itu pun ya tidak diyakini dia sedang berhadapan dengan Allah di situ. Ya, sehingga nglamune iku ya luwih nglamun Allahu Akbar semua nglamune gak karuan itu ya. Ya. Nah, kita Allah itu masuk kita urut baik ya. Ini ya, berbaik kepada makhluk, berbaik kepada ya Allah di situ. Ya. Maka orang yang sempurna itu orang yang ya artinya apa? Ya orang katakan orang yang sempurna itu ya orang yang hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya juga bagus. Artinya orang yang punya nilai di sisi Allah itu karena itu. Maka tidak ada apa nilainya kalau orang itu hanya berbuat baik kepada Allah tok. Ya, tapi berangsur pada orang lain tidak berbuat baik. Ya. Punya kekayaan untuk digawai dhewe tok. Ya. Tidak sampai disalurkan kepada orang yang membutuhkan di situ. Pada Allah sudah memberikan cara penyaluran itu iso kamu sedekahno ya iso. Ya, atau penyalurannya dengan cara kamu memperkerjakan mereka juga bisa. Artinya tidak hanya sekadar enggak cuma-cuma di situ. Kalau kamu mau cuma-cuma dan sedekah, ya itu akan lebih baik. Atau kamu ya salurkan dengan cara apa? Kamu hutang sebagai hutang apa? Uang hutangan yang harus dibayar mereka lagi. Lah gitu. Itu adalah sesuatu yang ya cara menyalurkan ya apa yang sudah diberikan Allah pada kita ini. Ya. Dan itu akan dipertanyakan Allah. Apakah sudah kamu lakukan itu semua di situ? Ya. Wa ta'idil qurba dan oleh diri kita ya memberi bantuan kepada kerabat-kerabat kita itu al-qarabah. Kadang-kadang ya Allah wow. Awake sugih mbrewu di situ. Wes gak mau tahu. Sing diopeni keluargane tok, kerabate yang lain tidak. Ponakane kekurangan wis bah duwe bapak dhewe kok diopeni bapake. Lha gak boleh seperti itu ya. Bagaimana ya kerabat ini juga punya hak di situ ya. Ya al-qarabah khosau nentana Gusti Allah ing kono ita idil qurba iki ya kata-kata ita ini bidikan tutur ihtimaman ya karena untuk memperhatikan biklan ita itu ya kerabat itu harus diperhatikan di situ ya. Itu juga suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang yang ingin ya mendapatkan kasih sayang Allah di situ. Wa yanhanil fahsya wa yanalan mencegah sapa Gusti Allah anil fahsya saking berbuat kemungkaran keji-kejian. Nah, fahsya keji termasuk azina di situ. Wal mungkari lan kemungkaran di situ. Ya mungkar ada mungkar secara syar'an. Termasuk mungkar syar'an itu apa? Ya minal kufri, ya melakukan kekufuran wal ma'asiyat atau melakukan kemaksiatan di situ. Ya. Wal bagi atau menjadi orang yang ya lacut di situ. Adzalmi ati pura zalim linas manusa. Khasan tentang Gusti Allah ing kono kata al bayi bi dzikr lan tutur ihtimaman juga karena untuk ya memperhatikan ya. Kama bada kaya le ngawiti Gusti Allah bil fahsya kang sakadzalika kaya mengono. Ya, kenapa harus sungguh seperti itu? Ya, seperti diperhatikan ya di dunia. Dan ini semua itu kata Allah dzalika ya'idukum la'allakum tattaqun. Semuanya itu ada ya'idu, ini memberikan pelajaran saka Allah kum sira kabeh
Ya, bagi pelajaran bil amri tentang apa yang harus kamu ya perintah yang harus dilakukan manusia ya wa nahyilan Allah memberikan pelajaran bagaimana ya jangan sampai melakukan apa-apa yang dilarang oleh Gusti Allah di situ ya. Ya, dengan pelajaran yang diberikan Allah itu dengan tujuan apa? La'allakum tadzakkarun. Ya. La'allakum nawasir kabeh ku tadzakkarun iku menjadi orang yang bisa mengambil pelajaran sapa sira kabeh. Ya. Tadzakkarun ay ta'ta'adzun. Ya, orang itu iso napa nasihat sapa sira kabeh. Wa fi lan iku tatami dalam tadzakkarun iku idghamu ta fil asli atau tadzakkarun iku asli tatadzakkarun ya lalu maka double tak di situ maka di kayak tata'adzun iki mau ya maka di situ di idghamna ya apa itu muta fil asli fidal ya fidal ya wow jadi tadzakkarun wa fil mustadrak kan dalam kitab mustadrak ya an Ibnu Mas'ud kan diriwayatkan Ibnu Mas'ud wa ta Gusti Allah ya iku ajma ngumpulaken suketa ayat fil Quran dalam Quran lil khairi wa syarr maring mana yang baik mana yang jelek di mau ya ini sebagai bukti bahwa ya menungso itu diberi ya keluasaan untuk ikhtiar di situ. Apa buktinya bahwa manusia diberi keluasaan untuk ikhtiar? Yaitu adanya Allah ya menjelaskan di dalam Al-Qur'an itu ya mana yang baik, mana yang jelek. Sehingga dengan itu manusia tinggal milih sing ndi. Sampeyan kepengin dadi wong apik atau kepengin dadi wong elek. Dudu no, lek elek yang ngene iki, lek apik yang ngene iki. Nah, kalau manusia tidak punya hak untuk ikhtiar, lah untuk apa Quran diterangkan dua perkara seperti ini. Ya. Di mana ada penerangan penjelasan tentang khair, bantuan atau penjelasan tentang syar, itu menjadi petunjuk bahwa manusia ini oleh Allah diberi ya keluasan untuk ikhtiar. Milih di situ. Meskipun dalam pada prinsipnya nanti ya hasilnya bagaimana itu sangat tergantung dari ya iradah Gusti Allah di situ ya. Ya. Tapi tidak bisa jadi juga ya meskipun orang itu kadang-kadang itu ya sudah berusaha ya. Tapi dalam usaha ini kok nggak bisa berhasil karena kehendak Allah lain di situ. Ya. Tapi bisa jadi orang yang kelakuannya wis nggak tahu ono api barang itu, ya kadang-kadang di akhir hayatnya juga jadikan orang baik oleh Allah. Ya. Makanya pernah di dalam suatu kita pada zaman Nabi Musa itu ada orang wis zaman saiki kok wong preman gitu ya wis. Kelakuane gak ono apike babar blas. Pokok urip iku ngalahno wong. Narjet wong tok wis ya. Ya. Jadi banyak manusia yang disakiti karenanya di situ. Ya. Tapi yang terjadi ternyata apa ya pada waktu mati itu aja ya orang-orang yang ada di kampungnya itu langsung takbir Allahu Akbar sewenangnya minta ampun ya sehingga apa orang yang berkelakuan ya seperti itu preman itu dibuang gitu aja ndak mau ono sing gelem ngurusi kok apa wis buang kita resek di situ tempat sampah di situ yo. Melihat kondisi ini ternyata Allah itu langsung mewahyukan ya merintahkan Nabi Musa di situ untuk merumat di situ orang yang mati ini begitu. Ini ada sebagai tujuan Bapak kita tidak tahu akhir dari seseorang itu
Sampai Nabi diminta untuk ngurumat. Ini jasanya ini kan termasuk ya juga termasuk bukti bahwa dia dimuliakan Gusti Allah di situ. Sampai Nabi loh ya sing ngurumat ya. Yang mandikan, yang apa nih, yang nyalati Nabi ini Gusti Allah di situ. Ya, ya Allah. Ya apa ya? Bagaimana agak mandi nih dongane Nabi Musa, ya Nabi Musa gitu ya, Nabi Musa dia. Gitu. Nah itu diusat-usat karena Nabi Musa lho ngonten tiyang kok ngeten kok kula sing dipun perintahno niku napa? Lho pun jedake Gusti Allah iku iya. Wong iku memang kan apike. Tapi akhir hayate itu dia pernah berminta kepadaku saat durge mati itu, ya Allah, kula niki kepengin dadi wong apik, tapi mboten saged dadi apik. Kula kepengin kumpul kari tiyang sae, tapi mboten wonten tiyang sae sing purun kula kumpuli. Sehingga kumpulan kula nggih kali tiyang sing nakal niku. Nggih. Dadi kepengin wong apik ya ora iso karena wis ya kumpulane karo wong nakal-nakal di situ. Kok kepengin niat salat tapi jenenge setan nggodha kula supaya mboten salat. Tapi niki tengah akhir niki kula niki nyuwun ya Allah jenengan sepunten dosa-dosa kula. Tunjaluk tobat nang Gusti Allah. Fi akhir hayatihi ya. Ya. Nyuwun tobat nang Gusti Allah. Jangan sempunten Gusti Allah. Lan nyuwun jenengan purun nyempunten genje kula niki. Jangan kondisi kula seperti ini. Monggo sing seneng niku nabi panjenengan lan para malaikat niku seneng. Nggih. Sing boten seneng sing senep niku setan. Karena apa? Oleh setan nggodha kula niki ternyata pada akhirnya tidak berhasil karena akhirnya jenengan paring ngapunten dhateng kula. Sehingga kula mboten dadi nggih golongane masuk nggih ke neraka bareng karo setan. Duh, permintaan seperti itu disembadani Gusti Allah. Lha sampeyan jenengan mboten purun ngapunten ya Allah, mongko sing seneng ku setan, sing tepuk tangan ku setan. Karena bahwa dia merasa berhasil di dalam usahanya menjerumuskan kula niki. Tapi sing mboten seneng niku nggih para nabi jenengan lan malaikat. Niki. Karena ya umatnya ternyata menjadi umat yang mboten ahli jannah tapi ahlun nar. Iku diterima Gusti Allah. Lah ini kan kadang kita ndak bisa. Artinya apa? Sejarah seperti ini ya, cerita seperti ini itu sebagai petunjuk bahwa kita ndak bisa menilai seseorang pada waktu kehidupannya di situ. Ya. Jadi apik enggak seseorang ku lihatlah pada waktu dia napa? Mati niku. Ya. Matinya itu apa? Dalam kondisi husnul khotimah atau syu'ul khotimah di situ. Itu yang dilihat. Jadi meskipun lah dia kayak wong alim tapi kok mati ini pas naudzubillah kok syu'ul khotimah, ya syu'ul khotimah sudah. Ya. Ya, makanya kita tidak boleh untuk ya, makanya maka dikatakan kita katakan di perintah ini Gusti Allah ya ya'muru bil adli wal ihsan pada setiap orang di situ karena kita tidak bisa menganggap bahwa wah iki wong wis badhe ahli neraka enggak iso. Lho kan bisa mengatakan orang lain sebagai ahli neraka apa kamu jadi ya apa yakin bila kamu menjadi ahli surga di situ. Tidak bisa kita menyakini gitu ya. Karena kita tidak tahu akhir hayat kita itu dalam kondisi yang bagaimana. Ya, kita ceritane ya sing bola-bali karo ceritane ya Bala bin Aura. Begitu hebatnya ibadahnya itu pada akhir hayatnya ternyata ya mata ala kufur di situ. Dan kita itu ya tidak tahu. Padahal ibadah koyo ngono ya Allah, kumpulane kenalane para malaikat.
Tuh, Balam bin Aura itu kan oleh para malaikat. Ya, Balam itu apa dulure apa siapa sing Al-Qur'an diabadikan itu apa dinamakan lebih Luqmanul Hakim, diabadikan Al-Qur'an itu loh. Ya, itu saudaranya Luqmanul Hakim. Ya. Ya. Ngono ternyata meninggal dalam kondisi Yasulul Khotimah. Makanya kita tidak boleh misalnya kepada seorang kita berbuat baik kepada setiap orang. Kita tidak boleh menganggap itu mesti ahli neraka, nggak bisa. Siapa tahu dia atau dalam kondisi kan kita tidak tahu orang ini oleh njaluk ya taubat dengan Gusti Allah tenanan. Kita tidak tahu di situ. Ya. Dan Allah menerima taubatnya itu. Ya. Sedang kita yang menganggap bahwa orang itu ya dosanya akeh, ternyata kita ya dosa yang sudah kita lakukan sendiri tidak diampuni oleh Allah. Mana yang mau dimulyani ini? Mereka dosa ya dosanya akeh tapi di sepuro Gusti Allah. Tapi kita yang dosa sekali tidak diampuni Gusti Allah. Ya. Nah, kita bisa mengambil pelajaran bagaimana ya jenengan setan itu ya ahli ibadah loh. Setan itu sebelum dia dilaknat Allah itu selama 1000 tahun itu ibadah tok tanpa maksiat. Setan itu. Jadi dia melakukan kemaksiatan hanya 1 kali itu, yaitu pada ketut kongkon sujud nang Nabi Adam. Tidak mau, loh itu jadi sebabnya dilaknat selama-lamanya oleh Allah. Ya. Nah, ini harus kita ambil pelajaran itu. Ya. Wong orang yang tidak pernah nglakoni maksiat pisan tok dari sebab semua amal yang dia lakukan tidak ada nilainya sama sekali. Itu khawatir kita juga harus punya kekhawatiran seperti itu. Bahwa apa yang kita lakukan ini tidaklah sesuatu yang bisa menjanjikan bahwa kita ini seperti wong kang selamat, tidak. Tujuannya apa? Supaya kita selalu berhati-hati terus di situ. Ya. Berarti terus berbuat baik kepada setiap orang di situ, ya. Makanya kayak model Gus Dur kepada siapa saja kan dibelani di situ. Enggak melihat agamanya di situ, dibelani. Kalau orang merasa didolimi, dibelani di situ. Diwalani Gusti Allah ku ya seperti itu. Ya. Kenapa? Karena dia melihat itu bukan karena agamanya, dia melihat karena kemanusiaannya itu. Wong menungso sing dolim ya kudu dibelani agar tidak didolimi di situ. Ya, itu tadi ini. Karena kita minta kalau ada orang yang didolimi, kita harus kewajiban kita adalah kita harus membantu mereka ini supaya dia tidak didolimi di situ. Ini yang perintah Gusti Allah dia. Ya. Jadi kita diminta supaya ya mengingat itu semua pelajaran-pelajaran ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya wal baghi ini ya, dengan tujuan apa kamu bisa mengambil pelajaran dari itu semua di situ ya, dari itu ya. Yes. Inna ya musyabbah bil fi'li yang amalnya tanswiul isma wa tarfaul khabar. In Allah adalah lutu jalla Allah kalau ismul inna mansubun walan mujufatatun daratun fi akhiri. Jumlahnya cuma istinafiyah. Ila mahala min al-i'rab. Ya'muru ada fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu wa. Ya, wa jumlahe fi mahali raf'in khobaru inna, itu khobar inna. Bil adli ba harfu jarin adli majrurun bil ba. Ya. Al jarri wal majruru bil adli muta'alliqun bi ya'muru.
Wal ihsan wawu ini wawu atof, al ihsan maktuf kepada lafaz adli, makanya maktuf ya atof kepada majrur majrurun. Ya. Wa ita juga wawu ini wawu atof, ya ita juga ya maktuf kepada lafaz sebelumnya. Makanya ita majrur di sini, ya. Ita mudhaf, ya. Dil kurba, ya. Jadi mudhafun ilaih, ya tadi mudhaf ilaih daripada ya ita. Di sendiri adalah mudhaf, al kurba adalah mudhafun ilaih, ya. Jadi yang diingini bimana sahib, ya fi mahali jarin mudhafun ilaih mau, ya. Di mana wa alamatu jarhi al ya, itu jarnya dengan adanya ya. Karena apa? Di termasuk min asmail khamsah di situ, ya, min asmail khamsah. Wa yanha wa ne wa ataf yanha ra fi'lun mudhari'un marfu'un bin dhammatil muqaddarah alal alif. Alasannya kenapa kok di muqaddarah li ta'dzur? Karena ya alif tidak bisa menerima harokat. Wa fa'ilu ada dhamir mustatir takdiru huwa, ya. Wa jumlahnya adalah ma'tufun ala ya'muru, ingat lafaz ya'muru. Anil fasa an hafu jari al fasa majurun bi'an, al jaru al majuru anil fasa muta'alikun bi'anha. Wal mungkar wawuni waw ataf, ya kepada ya fasa. Wawul bagi juga wawuni waw ataf, ya. Ya makanya ma'tuf ya ataf kepada majurun majrurun walam, ya. Ya idzukum fi'il mudhari fa'il ya fa'iluhu dhamir mustatir, ya. Takdiru huwa kum al kafe adalah maf'ul, ya. Maf'ulun ya iduku, ya. Mimitatul jam'i, ya. Lafaz ya idukum ini jumlahnya fi mahalli nasbin halun, jadi hal. La'alakum, la'ala dan isimnya kafi adalah isim daripada la'ala, ya. Wa jumlah lafaz la'alakum, ya tadzakarun adalah jumlah ta'lilun, jadi jumlah ta'lil sehingga la mahalal minal i'rab. Tadzakarun adalah fi'lun mudhari'un marfu'un bisubutin nun, ya. Wal wawni wawu fa'il wa jumlati, ya jumlahnya adalah khobar daripada la'alakum, ya. Wa'ufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawqidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Punten Allah alam sabal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan ya fi na'ami wa zida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijali wajhil karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala nuril anwar asra asrat wa dirikir ahyar ma iftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin muhtar wa alil adhar wa ashabil ahyar adadan ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma ya imadaman imadana samlan sanadala ya adhura manadhura la ya samlan yasar al-karma al-afiyah hasanatan kasyaf tajawuz kasyawal balaya dimaraja ya nadu afa ya mudruqa ya mujal halka ya muhsin ya mujammil ya mun'im ya mutafaddil antal ladzi sajada laka sawadul lail wa dhaun nar wa nurun qamar wa su'a samastawa bi wa'ala ya hafiz ajri Allah la syarika lak ya rab ya rab yasir kullu ta'sir ya sir ta'sir ya sir
ya muyassir yassir ya mutabir tabi ya musallu sallu sahil ala kulli azim bi janbatin nati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa min ibadika salihin alimin bi rahmatika ya Allah. Iftah lana wa ta'ala. Allahumma barik lana fil banana. Allah jadala min aulana min kulli imtihan inna janjana bi rahmatika ya arhamar rahimin wa asimna min al-bala wal waba wa ta'una nasalama so Allahumma yassir lana intizam fi jamil umratina dunya wa hasil muradana bil khair wa hasil muradana bil khair wa hasil muradana bil khair wa shfi muradana wa qadiduna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana innaka jami'un nasi min al-arba fina Allah la yukhliful mi'ad ma bainana wa baina hajatina ma fi dhamirina innaka ala kulli syai'in qadir. Istajib lana du'ana ya Allah biakil ismil mu'azzam ya bi hurmati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya ni'mal maula wa ni'man nasir la haula quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.